mata kuliah yaitu pembelajaran Al-Quran Hadis dengan tema Asbabul Wurud dan Asbabun Nuzul, Asbabun Nuzul dan Asbabul Wurud. Untuk mempersingkat waktu, kami langsung dibuka, dan presentasi ini untuk menggantikan presentasi yang online, karena dengan presentasi online banyak kendala ataupun gejala-gejala yang kurang dipahami. Oke. Asbabun nuzul dan asbabul wurud terdiri dari 3 kata pokok, yaitu asbab dan an-nuzul dan al-wurud. Asbab adalah bentuk jamak dari kata sabab, sababa, asbaba, yaitu penyebab. Faktor atau latar belakang an-nuzul dari kata nazala, najala yunajilu nuzulan, yang artinya turun. Dan yang dimaksud nuzul di sini adalah turunnya ayat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan al-wurud dari kata warada yuwaridu urudan, yang berarti tiba, yakni diungkapnya hadis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun perbedaan asbabun nuzul dan asbabul wurud, yaitu asbabun nuzul adalah penyebab atau peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi diturunkannya ayat Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan asbabul wurud yaitu penyebab peristiwa yang melatar belakangi diungkapkannya hadis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari keterangan hadis jelas bahwa asbabun nuzul membicarakan penyebab turunnya ayat, sedangkan asbabul wurud membahas penyebab terwujudnya hadis. Menurut Az-Zarqani bahwa asbabun nuzul fungsi-fungsinya adalah yang pertama, membantu dalam memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, mengatasi keraguan ayat yang diduga memiliki keraguan umum. Selanjutnya, mengkhususkan hukum yang terkandung dalam ayat Al-Quran, mengidentifikasi pelaku yang menyebabkan ayat Al-Quran turun, memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat, serta untuk memantapkan wahyu ke dalam hati orang yang mendengarnya. Pengesahan bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan manusia. Selanjutnya, penegasan bahwa Allah benar-benar memberi pengertian penuh pada Rasulullah SAW dalam menjalankan misi risalahnya. Yang kedelapan, mengetahui makna serta rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Quran. Selanjutnya, seseorang dapat menentukan apakah ayat mengandung pesan khusus atau umum, dan dalam keadaan bagaimana ayat itu harus diterapkan. Dan terakhir, mengetahui secara jelas hikmah disyariatkannya suatu hukum. Yang pertama, banyaknya nuzul dengan satu sebab. Terkadang banyak ayat turun sedangkan sebabnya hanya satu. Dalam hal ini tidak ada permasalahan yang cukup penting. Karena itu banyak ayat yang turun di dalam berbagai surat berkenaan dengan satu peristiwa. Yang kedua, penurunan ayat lebih dahulu daripada sebab.
Az-Zarkashi dalam membasfi ulumul Quran, karya Nakhlul Al-Qatan, mengemukakan satu macam pembahasan yang berhubungan dengan sebab nuzul yang dinamakan penurunan ayat lebih dahulu daripada hukum ayat itu turun mengenai hukum tertentu. Kemudian pengalamannya datang sesudahnya. Yang ketiga, beberapa ayat turun mengenai satu orang. Terkadang seorang sahabat mengenai peristiwa lebih dari satu kali, dan Al-Quran pun turun mengenai setiap peristiwanya. Karena itu banyak ayat yang turun mengenainya sesuai dengan banyaknya peristiwa yang terjadi. Perlunya mengetahui asbabun nuzul. Yang pertama, mengetahui bahwa hikmah diundangkannya suatu hukum dan perhatian syariat terhadap kepentingan umum dalam mengetahui segala peristiwa sebagai bentuk rahmat terhadap umat, itu karena setiap peristiwa penting ternyata mendapat jawaban dari Al-Quran. Yang kedua, mengkhususkan atau membatasi hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi bila hukum itu dinyatakan dalam bentuk umum. Ini bagi mereka yang berpendapat bahwa yang menjadi pegangan adalah sebagai yang khusus dan bukannya lafal yang umum. Yang ketiga, apabila lafal yang diturunkan itu lafal yang umum atau yang am dan terdapat dalil penghususannya, maka pengetahuan mengenai asbabun nuzul membatasi penghususan itu hanya terhadap yang selain bentuk sebab. Yang berikutnya, mengetahui sebab nuzul adalah cara terbaik untuk memahami makna Al-Quranul Karim, menyingkap kesamaran yang tersembunyi dalam ayat-ayat yang tidak dapat ditafsirkan tanpa mengetahui sebab nuzulnya. Selanjutnya adalah yang kelima atau yang terakhir, sebab nuzul dapat menerangkan tentang siapa ayat itu diturunkan, sehingga ayat tersebut tidak ditetapkan kepada orang lain karena dorongan permusuhan dan perselisihan. Pentingnya asbabul wurud, yaitu ketika kita mencoba memahami suatu hadis, tidak cukup hanya melihat teks hadisnya saja, khususnya ketika hadis itu mempunyai asbabul wurud, melainkan kita harus melihat konteksnya. Dengan lain, ungkapan ketika kita ingin menggali pesan moral dari suatu hadis perlu memperhatikan konteks historisnya, kepada siapa hadis itu disampaikan Nabi, dalam kondisi sosio-kultural yang bagaimana Nabi waktu itu menyampaikannya. Tanpa memperhatikan konteks historisnya, baca asbabul wurud, seseorang akan mengalami kesulitan dalam menangkap dan memahami makna suatu hadis. Bahkan ia dapat terperosok ke dalam pemahaman yang keliru. Itulah mengapa asbabul wurud menjadi sangat penting dalam diskursus ilmu hadis. Dalam diskursus ilmu hadis, seperti pentingnya asbabun nuzul dalam kajian tafsir Al-Quran. Yang pertama, menentukan adanya tasih hadis yang bersifat umum. Yang kedua, membatasi pengertian hadis yang masih mutlak. Yang ketiga adalah mentafsirkan atau merincikan hadis yang masih bersifat global atau umum. Selanjutnya adalah yang keempat, menentukan ada atau tidaknya nasih mansuh dalam suatu hadis. Dan selanjutnya yang nomor 5 adalah menjelaskan ilah atau elat atau sebab-sebab ditetapkannya suatu hukum. Dan yang terakhir adalah
menjelaskan maksud suatu hadis yang masih muskil atau sulit untuk dipahami atau hadis yang masih janggal. Yang pertama yaitu sebab yang berupa alat Al-Quran. Yang kedua, sebab yang berupa hadis. Yang ketiga, sebab yang berupa perkaitan yang berkaitan dengan para pendengar di kalangan sahabat.